Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini penting. Makanya jangan sampai seseorang tidak berilmu dan tidak menuntut ilmu agama. Ada perkataan menarik dari seorang tabi'i, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhal ma yakun. Kalau seandainya seseorang masih belajar, maka dia disebut sebagai seorang yang alim. Apabila dia mencukupkan dan merasa tidak perlu lagi untuk belajar, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Seseorang tidak akan bisa berakhlak yang mulia dengan sempurna tanpa ilmu agama. Ada buku judulnya Mausu'atul Akhlaq Al-Karimah. Ensiklopedia akhlak yang mulia. Ini buku mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia. Ada banyak akhlak yang mulia, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Menghormati orang, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, mengadakan perdamaian, berbuat adil, proporsional, kemudian tidak meladeni orang-orang yang bodoh. Ya. Ini kadang terlihat dulu di media sosial, bahkan sampai sekarang, orang-orang bodoh malah diladeni. Dia teriak-teriak, apa lo? Apa juga lo? Nah, kan? Ini sama-sama ini, nggak usah. Ya, yang waras tinggal. Biarkan yang nggak waras, yang masih marah-marah. Itu akhlak yang mulia. Al-i'rad 'anil jahil wa a'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat semena-mena, tidak ada nilai sama sekali dari perbuatannya. Kemudian suka bergaul, mudah bergaul, ya. Kemudian amanah, kemudian suka mendengarkan perkataan orang lain, tidak motong perkataan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri, seperti kaum Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain walau kepentingan kaum muhajirin, walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwasanya kaum Ansar itu adalah orang-orang kaya, padahal mereka sendiri tidak mau minta-minta. Orang-orang mengira bahwa kaum muhajirin orang-orang kaya, padahal mereka tidak minta-minta. Itu adalah sikap akhlak yang mulia. Nah, bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia sedemikian? Tidak ada caranya kecuali dengan apa? Ilmu agama. Nah, di sini saya ingin perlebar. Perhatikan baik-baik para ikhwan. Yang pertama, belajarlah ilmu agama. Jangan malas. Dan saya berharap belajar ilmu agamanya bukan dari hanya video-video pendek di media sosial. Reel 1 menitan, short 1-3 menit, video-video di TikTok dan seterusnya. Enggak, itu bukan ilmu, tetapi itu adalah sekedar informasi, pengetahuan, ataupun juga sebentar motivasi. Yang saya maksud dari ilmu yang kita harus tuntut adalah ilmu yang memang benar-benar sistematis kita pelajari, sehingga kita akhirnya menjadi orang muslim yang berilmu agama. Paham maksud saya? Sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Lihat, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, pahalanya kebaikan. Kebaikan di sini apapun kebaikannya. Kebaikan dalam dirinya, keluarganya, hartanya, usahanya, kebaikan apapun. Dunianya, akhiratnya. Kebaikan apapun. Maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kita introspeksi diri kita sekarang. Berapa pemahaman terhadap agama yang kita miliki? Sebesar itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka para ikhwah, belajarlah dengan sistematis. Saya sering mengatakan, belajarlah seperti yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepada aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepada aku tentang iman. Lalu beliau jawab dengan rukun iman yang 6.
Pelajari itu, tapi dengan syarat. Dengan syarat berkitab atau pakai buku, ada rujukannya, dengan seorang ustaz. Ya. Dan ustaznya tidak mesti harus datang dari Banjarmasin, nggak mesti. Ya, banyak sekarang alumni-alumni pesantren, alumni-alumni S1 dalam negeri ataupun di luar negeri, ajak di masjid belajar. Kalau seandainya dia ingin lebih privat, undang ustaznya ke rumah, dibayar ustaz. Belajar agar menjadi keluarga yang benar-benar paham tentang keislaman. Dan ini saya nasihatkan juga kepada para ustaz-ustaz. Ya, saya pernah ngobrol dengan Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdul Hafizahullah Ta'ala. Ustaz Ahmad sampaikan kepada para ustaz agar ngajari umat jangan kitab yang lebar-lebar, yang panjang-panjang. Tapi kitab yang cukup sebagai pondasi dasar. Alhamdulillah rukun Islam, rukun iman, ajari itu. Berkitab, berustad. Ya. Dan kalau perlu ada ujiannya. Agar benar-benar kita ini belajar ilmu agama, bukan hanya jiping. Sekarang kan seperti yang terjadi sekarang kan, jiping. Ngaji nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Bahkan nggak keluar dari telinga kiri. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan agar belajar ilmu agama. Dan ingat, setelah belajar harus diamalkan. Setelah belajar harus diamalkan. Ustaz, apa saja yang harus dipelajari? Pertama, rukun Islam. Berkitab ya, rukun iman dengan kitab. Kemudian permasalahan ihsan. Ihsan itu permasalahan qalbu. Seperti rasa cinta, rasa harap, rasa takut, mahabbah, rasa khauf, rasa khasyah, rasa raja, syukur, bersyukur, sabar, tawakal, pelajari itu. Kemudian yang selanjutnya amalan-amalan keseharian. Kemudian selanjutnya amalan-amalan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Seperti zikir apa ya, yang disyariatkan, pelajari dan diamalkan. Dengan syarat harus diamalkan. Begitulah ketika seseorang belajar juga akhlak-akhlak yang mulia harus diamalkan. Karena kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, itu syaratnya adalah dipahamkan agama. Paham agama bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengamalkan. Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, hadza in urida bihi al-ilmu al-mustalzimu lil amal, la mujarrad al-ilm. Yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah ilmu yang mengkonsekuensikan amal. Bukan hanya sekedar berilmu, bukan hanya sekedar hafal Quran, para santri hafal Quran, para santri hafal hadis. Enggak. Tetapi ilmu yang diamalkan itu yang akan mendatangkan kebaikan. Kembali ke permasalahan akhlak, seseorang tidak akan bisa berakhlak yang mulia dengan sebenar-benarnya dan dia istiqamah di atasnya kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belajarlah ilmu agama. Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.